Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأراض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Surat Al-Baqarah ayat 68, 69, 70, dan 71. Artinya, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi betina itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kebandelan kaum Bani Israel, dan mereka banyak bertanya kepada rasul-rasulnya. Karena itu, tatkala mereka mempersempit diri mereka, maka Allah benar-benar mempersempitnya. Seandainya mereka segera menyembelih sapi betina apapun, niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan. Demikian menurut Ibnu Abbas, Ubaidah, dan lain-lainnya. Tetapi ternyata orang-orang Bani Israel itu keras kepala. Maka Allah memperkeras sanksinya kepada mereka. Mereka berkata sebagaimana firman Allah ayat 68 dari surat Al-Baqarah, yang artinya mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu.
makna yang dimaksud adalah ciri khas sapi tersebut. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Hisam ibnu Ali, dan seterusnya sampai dengan Ibnu Abbas, yang mengatakan seandainya mereka mengambil sapi betina apapun sejak semula, niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Tetapi mereka membandel, maka Allah memperkeras sanksi terhadap mereka. Sanad asar ini berpredikat sahih, dan memang asar ini telah diriwayatkan oleh bukan hanya seorang, bersumber dari Ibnu Abbas. Hal yang sama dikatakan oleh Ubaidah, As-Sadli, Mujahid, Ikrimah, Abul Aliyah, dan lain-lainnya. Ibnu Jurayj meriwayatkan bahwa Atta pernah mengatakan kepadanya, seandainya orang-orang Bani Israel itu mengambil sapi betina apapun, niscaya sudah cukup bagi mereka. Ibnu Jurayj meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka hanya diperintahkan untuk mencari sapi betina apapun, tetapi mereka membandel, maka Allah memperkeras sanksinya terhadap mereka. Demi Allah, seandainya mereka tidak mengucapkan kalimat istisna, insya Allah, niscaya mereka tidak akan diberi penjelasan sampai hari kiamat. Dulur-dulur seiman, Ad-Daha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka hampir saja tidak bisa melakukan perintah itu karena tujuan mereka bukanlah demikian, melainkan mereka bermaksud agar tidak menyembelih sapi betina yang dimaksudkan. Dengan kata lain, setelah ada penjelasan tanya jawab dan keterangan ini, mereka tidak juga menyembelihnya kecuali dengan artinya setelah susah payah. Di dalam ungkapan ini terkandung arti celaan yang ditujukan kepada mereka. Demikianlah itu karena maksud dan tujuan mereka sesungguhnya hanyalah sebagai ungkapan pembangkangan mereka, maka dikatakanlah bahwa mereka hampir saja tidak menyembelihnya. Dulur-dulur seiman, Muhammad bin Ibnu Ka'ab bin Muhammad Ibnu Qais mengatakan sehubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 71 yang artinya kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melakukan perintah itu. Itu maknanya adalah mengingat harganya yang sangat mahal, sehingga hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu. Tetapi penafsiran ini masih perlu dipertimbangkan, mengingat berita bahwa harganya yang mahal masih belum dapat terbukti dengan kuat, melainkan hanya melalui nukilan dari kaum Bani Israel. Seperti yang disebutkan di atas, dalam riwayat Abul Aliyah dan As-Saddi dan Al-Aufi telah meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Ubaidah, Mujahid, Wahab, Ibnu Muqtabil, Abul Aliyah, dan seterusnya sampai ke Ibnu Zaid, Ibnu Aslam itu meriwayatkan bahwa kaum Bani Israel tersebut membeli sapi betina tersebut dengan harta yang banyak jumlahnya. Tetapi hal ini masih diperselisihkan. Kemudian menurut pendapat lain, harga pembayarnya tidaklah sebanyak itu. Abdul Razak meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah telah menceritakan kepadaku Muhammad Ibnu Sukoh dan seterusnya sampai Ikrimah itu mengatakan bahwa harga pembelian sapi betina itu hanyalah 3 dinar saja. Sanad riwayat ini berpredikat jayyid, bersumber dari Ikrimah. Akan tetapi pengertian lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwa hal ini pun dinukil dari ahli kitab juga. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, ulama lainnya mengatakan bahwa mereka hampir tidak melaksanakan perintah itu karena takut rahasia pembunuh yang sebenarnya yang mereka perselisihkan akan terungkap. Riwayat ini tidak disandarkan kepada seseorang pun oleh perawi. Kemudian Ibnu Jarir memilih bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini adalah mereka hampir saja tidak melaksanakan perintah itu karena harganya terlampau mahal, juga karena takut rahasia mereka terungkap. Akan tetapi pendapat ini pun masih perlu dipertimbangkan, dan pendapat yang benar hanya Allah yang mengetahui. Ialah seperti apa yang disebutkan di atas
dalam riwayat Ad-Dah dari Ibnu Abbas, menurut penguraian kami, hanya Allah lah kami yang mengetahui dan kita mohon petunjuk. Dulur-dulur seiman, ayat tersebut yang mengandung pembatasan sifat-sifat atau spesifikasi sapi betina tersebut hingga bentuknya tertentu atau jelas ciri-cirinya yang sebelum itu masih bersifat mutlak, menunjukkan sah melakukan transaksi atau pesanan menyangkut hewan ternak seperti yang disimpulkan dalam mazhab Maliki, Al-Auza'i, Al-Lais, Asy-Syafi'i, Ahmad, jumhur ulama salaf dan khalaf. Sebagai dalil ialah sebuah hadis dalam kitab Sahihain, disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, janganlah seorang istri menggambarkan sifat-sifat wanita lain kepada suaminya sehingga tersimpulkan oleh suaminya seakan-akan ia melihat wanita yang dimaksud. Dari lainnya adalah seperti sifat-sifat yang dikemukakan oleh Nabi SAW tentang ternak unta diat dalam kasus pembunuhan secara keliru dan serupa dengan sengaja, yaitu dengan sifat-sifat atau spesifikasi yang disebutkan di dalam hadis mengenainya itu. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, As-Sauri, dan ulama Kufah. Mereka berpendapat tidak sah melakukan transaksi salam menyangkut hewan ternak, mengingat keadaan hewan ternak selalu tidak stabil. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Uzaifah Ibnu Yaman, Abdurrahman Ibnu Samurah, dan lain-lainnya. Demikianlah beberapa penjelasan tafsir dari ayat 68 sampai 71 dari surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.